Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Gresiana dan di sini saya bersama dokter dari PT HM. Silakan dokter, perkenalkan. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizal Al-Muzaki. Di sini saya selaku dokter jaga di Klinik Pratama Kidal Medis, tepatnya di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Ya. Untuk Klinik Pratama Kidal Medis ini sendiri itu di bawah naungan dari PT Halim Hasanah Medika. Oke dokter, teman-teman para sobat PT HM Halim Hasanah Medika, di sini saya akan membahas tentang apa itu diabetes. Ya. Kira-kira apa sih dok tentang diabetes? Terus orang awam yang sering kali disebut sama kencing manis. Jadi gini, saya coba untuk menerangkan ya. Boleh. Tentang apa itu diabetes mellitus atau biasa disebut juga oleh orang awam sebagai kencing manis. Jadi diabetes mellitus itu sendiri yaitu suatu penyakit kronis yang ditandai dengan adanya peningkatan gula darah dalam darah. Gitu. Seperti itu. Iya. Dan itu penyebabnya itu apa saja ya dok untuk diabetes? Jadi gini, Mbak Alta ya. Untuk diabetes mellitus sendiri itu aslinya kalau membaca dari teorinya, teorinya banyak. Tapi kita persingkat jadi gini. Yang pertama penyebabnya itu ada jadi bukan cuma penyebabnya, tapi langsung juga nanti berapa macamnya juga ya. Dari penyebabnya itu sendiri sudah jelas ada diabetes tipe 1, tipe 2, dan juga yang terakhir ada diabetes gestasional atau pada kehamilan. Ya. Jadi diabetes tipe 1 itu sendiri adanya kerusakan pada sel dari pankreas. Jadi dia tidak bisa menghasilkan insulin untuk mengikat gula ya. Jadi bisa dimulai dari kecil itu kerusakannya itu ya. Tetapi dari diabetes mellitus tipe yang kedua ya, itu bisa jadi dari pola hidup ya. Pola hidupnya yang nggak benar, terus bisa menyebabkan obesitas, banyak pikiran, terlalu banyak pekerjaan, akhirnya pola tidurnya yang kurang, jadi bisa juga meningkatkan kadar gula dalam darah. Nah, untuk yang terakhir Mbak Alta ya, itu ada diabetes gestasional. Jadinya adanya perubahan hormon pada ibu hamil ya, yang menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Seperti itu, Mbak. Seperti itu ya dokter ya. Oke, teman-teman para sobat PTHM, apakah di sini sudah jelas? Oke dokter, untuk cara pengobatannya itu seperti apa sih dok? Ya, saya coba menjelaskan Mbak ya. Boleh, tentang silakan. cara mengobati diabetes mellitus atau di masyarakat disebut kencing manis ya. Betul. Untuk yang diabetes tipe yang ke-1 tadi ya, itu jelas dia pankreasnya kan nggak berfungsi secara normal ya Mbak ya. Dari kecil akibat dari penyakit autoimun atau dari kerusakan dari pankreas itu sendiri, ya kan? Itu bisa dengan pemberian insulin Mbak. Jadi pemberian insulin tiap hari. Biasanya kalau Mbak melihat kan ada yang disuntikkan di lengannya, di perutnya, di bokongnya, melingkar, pokoknya tiap hari bisa ganti-ganti ya. Karena kenapa? Fungsi insulin itu sendiri itu gunanya untuk mengikat gula dalam darah Mbak. Jadinya kalau bisa diikat secara baik, berarti kan nanti gulanya bisa dimanfaatkan sebagai energi dalam tubuh buat aktivitas sampean sehari-hari, seperti itu. Kalau diabetes tipe yang kedua ya, jadi juga menyambung yang pertama, nanti kan berhubungan dengan pencegahannya juga Mbak ya. Yang kedua itu selain dari bisa juga pakai insulin juga bisa Mbak. Kalau yang tipe yang tinggi banget kadar gulanya ya kan. Tapi bisa dibantu dengan obat-obatan. Selain itu dilihat dari tadi kan penyebabnya banyak tuh Mbak. Iya kan? Berbagai macam, ada yang stres, kelola stres dan lain-lain, iya kan? Jelas ya? Nah, berarti ya pola hidup tidurnya juga diperbaiki, konsumsi makanan yang sehat juga, terus juga kendali stresnya juga, dan turunkan obesitasnya. Seperti itu Mbak. Oke. Dokter mau tanya lagi nih, apakah itu diabetes bisa sembuh? Ya, saya coba menjawab. Ini pertanyaan yang hampir tiap hari ditanyakan di mana-mana. Biar teman-teman sobat PTHM biar tahu. Nah, banyak pertanyaan tentang apakah diabetes mellitus itu bisa sembuh, ya kan? Iya. Di manapun jurnal rata-rata menyebutkan kalau diabetes mellitus itu sulit disembuhkan, Dok. Oh, seperti itu. Sulit disembuhkan, Mbak Alta. Karena kenapa? Dia kan permasalahannya di resistensi insulin, jadi nggak ada yang ikat gulanya, iya tuh. Kalau disembuhkan tidak bisa, iya kan?
banyak jurnal yang menyebutkan poinnya tidak bisa, tetapi bisa dikontrol dan dihambat untuk kadar gulanya tidak semakin tinggi. Seperti itu Mbak Alta. Oh iya. Kira-kira untuk batas normalnya itu berapa ya dokter? Untuk gula darah Iya. sewaktu patokannya di bawah 200. Oh iya. Tetapi kalau gula darah puasa 8 jam waktu pengecekan di klinik atau di tempat fasilitas kesehatan itu rentangnya 100 sampai 125. Seperti itu Mbak Seperti Alta. itu. Iya. Iya. Oke, di sini apakah diabetes itu penyakit menurun dokter? Iya. Iya. Saya coba menjelaskan itu kan kalau di teori berhubungan Ada itu. dengan menurun itu berarti kan dari orang tua, Orang tua ke anaknya anak, ya, betul. berarti kan hubungannya dengan genetik toh Mbak Iya. ya. Betul. Diabetes mellitus atau kencing manis itu sendiri itu ada emang yang dari iya, ada Oh, genetiknya seperti itu. juga. Iya. Cuma bukan jadi alasan untuk kita menyalahkan saya terkena diabetes mellitus gara-gara keturunan enggak. Enggak. Oh, Tetap juga untuk yang tipe 1 jarang banget kasusnya. Bisa emang genetik tapi itu kecil banget. Paling kalau dipersenin paling 5% sampai 10%. Tetap yang utama tadi yang saya sebutkan, saya ulang lagi, tetap jaga pola tidurnya. Terus konsumsi makanan sehat. Betul. Ya, terus Iya, pola olahraganya biar nggak sampai obesitas. Insya Allah bakal terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Oke. Nah, sobat PTHM di sini apakah sudah jelas? Oke. Ya, Dok, mau tanya lagi nih. Ya. Seberapa besar sih untuk terkena diabetes itu untuk orang tua yang sudah lanjut usia? Oh gitu. Iya, Ya. resikonya? Resikonya aslinya kembali lagi Mbak, Iya. seperti yang saya jelaskan yang tadi ya kan. Orang itu meskipun dia ada faktor genetik ya, meskipun tak ulang ya, meskipun ada faktor genetik, tetapi kalau pola hidupnya dia sehat, menjauhi semua istilahnya stres dan lain-lain, makanan junk food dan lain-lain, Iya, betul. insya Allah nggak akan sampai terkena diabetes mellitus. Jadi angkanya itu tergantung, jadi persenannya juga bisa terkena diabetes tergantung dari pola hidupnya. Seperti itu. Ada tuh, saya menemukan tetangga saya ya Dok ya. Ya. Sedikit cerita ya Dok ya. Iya, boleh. Itu tetangga saya itu ada luka di kakinya itu Dok. Betul. Itu apakah kadar gulanya terlalu tinggi apa seperti Iya. apa ya Dok ya? Oh gitu Mbak ya. Iya, sampai membusuk-busuk gitu ya Dok. Berarti ini menjelaskan tentang gejala Mbak. Iya. Sampai ada Saya luka. terangkan sedikit perjalanan penyakit Boleh. kencing manis Mbak ya. Ya, biar Betul. sobat-sobat PTHM tahu. Kalau orang terkena kencing manis ya, Iya. sobat HM, itu gulanya kan ada dalam darah. Ibaratnya itu ibaratnya darah itu air Mbak, Iya. gitu ya. Kalau air kena gula berarti kan kental kan Mbak. Darahnya pun juga kental. Dia kan alirannya ke tubuh juga tidak lancar. Nah, Iya. kan dipompa dari jantung tuh Mbak ke Iya. seluruh tubuh. Kenapa kok biasanya orang yang terkena diabetes lukanya di kaki? Iya, Bener nggak ya? biasanya gitu. Karena kenapa aliran darah yang dipompa dari jantung ke kaki kan jauh jaraknya Jauh Mbak. banget. Bener ya? Iya. Akhirnya tidak lancar, akhirnya timbul kebas. Jadi kalau kebas ya, orang yang terkena penyakit kencing manis itu kalau jalan kan kebas, mati rasa, kesandung, Betul. batu, kesandung, Langsung luka. iya besi gitu langsung luka, nggak Iya, kerasa betul, dia kalau betul. terjadi geseran, Iya, gitu betul. gesekan seperti itu Mbak Alta. Iya. Oke, teman-teman, apakah di sini sudah jelas untuk tentang materi diabetes? Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, ya. Terima kasih ya dokter ya. Ya, sebelum saya menutup materi kita pada sore hari ini Iya. kita juga selalu menyampaikan kepada sobat HM selalu menjaga pola hidup sehat ya, menjauhi makanan-makanan yang berlemak, junk food dan lain-lain. Iya. Pola stresnya juga diatur biar tidak terjangkit dari diabetes mellitus. Dan kalaupun nanti dari sobat HM itu sudah terkena penyakit diabetes mellitus, bisa periksa ke klinik Pratama Kidal Medis di bawah PT Naungan Halim Hasanah Medika. Ya. Terima kasih ya dokter ya. Dan sebelum kami pamit undur diri, jangan lupa subscribe-nya Like ya. dan komen. Lah, seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.